Ya pemirsa, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN ini telah menertibkan sejumlah bangunan villa di wilayah Bogor, Jawa Barat yang kemarin sempat ramai ya. Salah satunya ini dilakukan untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Jawa Barat. Operasi penertiban bangunan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan dan kawasan hulu daerah aliran Sungai Ciliwung di daerah Bogor, Jawa Barat. Kementerian Kehutanan menetapkan beberapa bangunan villa yang ternyata berada di dalam kawasan perhutanan. Dari sejumlah tempat yang dipastikan berada di kawasan hutan, Kementerian Kehutanan akan memanggil pemiliknya dan memeriksa kelengkapan surat penggunaan lahannya. Selanjutnya, operasi penertiban bangunan ini akan dilakukan di daerah aliran Sungai Bekasi dan Cisadane. Gede ya kalau dari video yang kita lihat ya di Kumala ya villanya ya. Bahkan informasinya juga di sana sulit sinyal begitu. Iya. Oke, ini kita juga ke berita lainnya, betul ya, Andi Kumala. Ini ada pembongkaran bangunan objek wisata Hibik Fantasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang hingga kini ini masih terus berlangsung. Iya, karena memang areanya cukup besar ya. Proses pembongkaran terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sejumlah alat berat terlihat menghancurkan bangunan di lokasi. Beberapa bangunan besar dihancurkan dengan beberapa diantaranya sudah rata dengan tanah. Tampak petugas mengangkut puing-puing reruntuhan. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Muhammad Ade Afendi mengatakan pada hari Minggu kemarin ada 2 bangunan yang sudah dibongkar. Betul. Jadi ini masih berlanjut. Kalau kita lihat memang sih sayang, tapi ternyata inilah yang mengganggu resapan lahan resapan yang seharusnya menjadi resapan air. Nah, di sana sudah ada rekan kita ya. Betul. Untuk memantau dan melihat langsung bagaimana proses pembongkaran yang dilakukan di lokasi-lokasi wisata di Puncak Bogor. Di sana ada Zinedine Duhan yang siap mengabarkan kepada kita dan juga bersama dengan narasumber ya dari Walhi. Ada Wakil Lingkungan Hidup. Selamat pagi Zinedine Duhan. Silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, pagi Philip Mala dan juga pemirsa, saat ini memang di Hibis Fantasi Puncak ini masih terus dilakukan pembongkaran meskipun pada hari ini masih belum dimulai proses pembongkaran, namun di belakang memang sudah tampak beberapa persiapan. Salah satunya adalah tim dari penjagaan ini dari kepolisian memang sudah hadir sejak pagi hari tadi untuk berjaga-jaga juga menghindari adanya warga yang ingin melihat lebih dekat mengenai pembongkaran dari Hibis Fantasi Puncak. Adapun juga wilayah atau tempat wisata bertema ekowisata ini sudah resmi nantinya akan dibongkar setelah kemarin diperintahkan langsung oleh Kementerian Kehutanan, ATR BPN dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memang langsung datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana lokasi yang selalu disebut-sebut sejak kemarin ini menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di kawasan Jawa Barat seperti itu. Bukan hanya Hibis Fantasi, namun sudah ada beberapa lokasi, yaitu empat lokasi di wisata lain juga sudah mulai dilakukan pembongkaran dan juga ada puluhan, tepatnya lebih dari 30 lokasi wisata yang berada di puncak yang nantinya juga terancam akan disegel dan juga dibongkar. Selain tempat wisata, ada juga kawasan villa yang memang saat ini sudah disegel. Villanya juga villa besar-besar seperti itu karena bertepatan di daerah-daerah yang seharusnya ini menjadi kawasan untuk resapan air. Untuk saat ini proses pembongkaran masih belum dilanjutkan, namun terlihat di sini sudah ada puing-puing bangunan dari Hibis Fantasi Puncak yang kemarin sudah sempat dilakukan pembongkaran. Ini pembongkaran sendiri dimulai dari pintu masuk. Titik tempat saya mengabarkan ini merupakan pintu keluar yang mana ini saat ini dijadikan satu-satunya akses untuk tim yang melakukan pembongkaran untuk keluar masuk ke wilayah Hibis Fantasi Puncak. Lalu juga dapat dilihat di sebelah kanan saya seperti itu. Nah, ini ada sebuah bangunan berbentuk istana berwarna pink yang bagian bawahnya ini sudah sempat dihancurkan. Memang masih belum dihancurkan sepenuhnya, namun ini sudah terlihat bahwa memang bangunan ini sudah tidak digunakan lagi dan kedepannya akan dilakukan penghancuran seperti itu. Memang hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi untuk berbagai wahana apakah nantinya akan turut dihancurkan atau hanya dilakukan pembongkaran agar nantinya dapat digunakan di lokasi
lainnya. Nah, saya juga di sini tidak sendirian, Philip Mala dan juga pemirsa, karena pada pagi hari ini saya didampingi ini bersama dengan Pak Wahyudin, ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. Selamat pagi Pak Wahyudin. Selamat pagi Mas Doan. Pak, ini kan selalu disebutkan dalam beberapa hari terakhir bahwa memang penyebab dari banjir yang terjadi di Jawa Barat itu adalah hulunya. Ini berada di kawasan Puncak yang mana daerah resapan air ini saat ini sudah berubah mayoritas menjadi tempat wisata, ini bertemakan eko wisata atau eco green wisata seperti itu. Nah, dari Walhi sendiri pandangannya seperti apa, Pak? Ya, pandangan kami bahwa kegiatan yang diklaim sebagai ekowisata gitu ya, ini sangat tidak tepat, merujuk kepada undang-undang atau Perda RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 1 tahun 2024 dan juga terhadap Perpres nomor 60 tahun 2020. Kenapa saya katakan itu? Karena kami juga melihat ada kontradiktif gitu yang tertuang pada Perda RT/RW Kabupaten Bogor, yang dimana pasal 41 mengatakan bahwa wilayah ini tuh masuk pada zona kawasan perlindungan tanah dan air dan sebagai resapan air. Tapi di pasal 61 kontradiktifnya gitu ya, dikatakan wilayah ini juga masuk pada kawasan parawisata gitu. Seharusnya memang tidak boleh disatukan kedua Seharusnya wilayah itu. tidak boleh disatukan. Ketika ini memiliki kawasan fungsi penting untuk resapan konservatif gitu ya, maka konsep wisatanya tidak harus ada gitu ya. Apalagi ini berada kegiatan atau rekreasi ini di bawah pengelolaan perkebunan atau PTPN gitu ya, yang dimana kawasan ini harus betul-betul dipastikan sebagai kawasan resapan air gitu. Ekowisata yang harus dipahami oleh publik pun juga bukan konsepnya seperti ini gitu. Oke, karena secara pengetahuan, eko itu adalah pengetahuan yang dimana wisata yang ramah lingkungan, memiliki artikulasi pengetahuan dan edukasi gitu ya. Artinya ketika misal konsepnya berubah, mengubah fungsikan kawasan, maka fungsi konservatifnya atau fungsi lindung dan fungsi resapan airnya akan hilang. Oke, berarti konsep wisata hijau itu seharusnya bukan hanya menyajikan ruang terbuka dan juga pepohonan, tapi juga tidak merubah struktur asli atau fungsi asli dari tempatnya seperti itu. Betul Mas Johan, karena ini kenapa saya apresiasi juga apa yang dilakukan pemerintah, tidak hanya dalam bentuk disegel tapi juga dibongkar. Karena konsepnya tidak merujuk kepada kaidah-kaidah lingkungan yang diatur baik dalam Undang-Undang 32, yang diatur pada Undang-Undang Jenis Usaha gitu ya, dan juga diatur pada Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah gitu ya. Apalagi ini memiliki fungsi penting bagi kawasan di bawahnya. Ketika kawasan ini berubah fungsi, berubah bentang alamnya dan menimbulkan degradasi, maka daya serapan air hujan yang harusnya diserap dengan baik, dia akan lari. Run off yang akan keluar akan tinggi dan berdampak terhadap pemukiman yang ada di bawahnya. Oke, run off yang dimaksud ini mungkin erosi yang disebabkan dari ya betul, air permukaan hujan yang membawa tanah. Ini dengan tanah gitu ya. Itu padahal ini adalah salah satu di mana dinamika dan potret yang tidak seharusnya terjadi di kawasan resapan air. Betonisasi itu tidak hanya dilakukan untuk bangunan-bangunan saja yang kita lihat ya tadi sudah disampaikan Mas Dohan, sudah dibongkar, tapi pun juga wilayah atau yang kita injak, tanah kita yang injak ini dialihfungsikan sebagai betonisasi, di mana ketika air hujan turun dia tidak akan bisa mampu menyerap air dengan baik, maka dia akan lari. Nah, larian air permukaan hujan itu disebutnya run off yang kemudian mempengaruhi terhadap kawasan di bawahnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Nanti kita akan berbincang lagi. Namun, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan di Hibis Fantasi Puncak, yang mana saat ini proses untuk pembongkaran akan segera dilakukan. Beberapa saat lagi terlihat beberapa petugas ini sudah mulai berdatangan, lalu juga beberapa alat berat yang berada di bawah ini sudah mulai dinyalakan untuk nantinya akan membongkar satu persatu bangunan yang berada
di Hibis Fantasi Puncak. Tadi kami juga sempat berbincang ini bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa betonisasi yang berada di kawasan hutan resapan air atau daerah resapan air ini juga berdampak nantinya terhadap runoff atau runoff yang nantinya akan terbawa oleh air ke bawah seperti itu. Dan titik tempat saya mengabarkan ini pemantauan saya hingga ke bawah memang betonisasi ini sudah sangat banyak dilakukan. Tepatnya dari mulai jalan masuk hingga ke bawah ini rata-rata terbuat dari beton, lalu juga di beberapa titik terpantau ini menggunakan paving block sehingga nantinya erosi yang bisa disebabkan oleh air yang nantinya akan turun menuju ke sungai yang berada tepat di belakang Hibis Fantasi Puncak ini nantinya tingkat erosinya akan sangat tinggi. Air yang membawa tanah yang tergerus ini tentunya akan sangat tinggi sehingga terjadi banjir bandang yang memang beberapa hari kemarin sudah terjadi dan juga banjir di beberapa daerah di Jawa Barat lainnya sudah terjadi. Hingga sejauh ini sepemantauan kami ini cukup banyak bagian dari bangunan di Hibis Fantasi Puncak yang sudah dihancurkan, yang mana juga untuk reruntuhannya ini sudah disimpan ke dalam beberapa titik untuk nantinya dibawa atau dibersihkan dan dipindahkan ke tempat lain. Lalu untuk bangunannya satu persatu nanti akan dihancurkan dan juga fungsinya akan dikembalikan ke sebagaimana mestinya. Untuk informasi pemirsa, memang untuk izinnya sendiri ini Hibis Fantasi hanya untuk 4.000 meter persegi, namun untuk pembangunannya sendiri ini jauh lebih besar, adanya pengembangan hingga 15.000 meter persegi sehingga ini menjadi salah satu tempat wisata terluas yang berada di puncak Cisarua Bogor seperti itu. Nah, untuk bangunan sendiri di samping saya sudah ada sebuah bangunan yang sudah mulai dihancurkan. Memang untuk aktivitas sendiri sudah mulai ditutup. Ini baik untuk warga yang ingin melihat, ini sudah ditutup dan clear area seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Wahyudin ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat ya. Memang sedari tadi sudah ada bersama saya di sini. Pak Wahyudin, sebetulnya sejauh mana ini dampak dari aktivitas pariwisata terhadap lingkungan yang berada di puncak seperti itu? Ya, bicara dampak tentu tidak hanya akan mempengaruhi terhadap masyarakat sekitar yang berdekatan dengan kegiatan Hibis Fantasi ini. Tapi seperti yang diketahui bersama, banjir yang mengepung DKI dari mulai Bekasi sampai DKI itu adalah salah satu pemicunya itu adalah aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Dan tentu aktivitas Hibis Fantasi itu bukan satu-satunya yang berada di kawasan puncak. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan pengusaha, baik itu perusahaan daerah maupun juga swasta yang melakukan aktivitas yang sama atau yang serupa gitu di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat di bawahnya. Nah, kami sayangkan hal itu dibiarkan gitu ya, apalagi tadi kalau Mas Johan menyampaikan izinnya 4.000 meter gitu sampai 15, ini kira-kira baru diketahui saat ini gitu ya, dan ketika fenomena banjir terjadi begitu dahsyat gitu ya minggu lalu, dan itu adalah salah satu bukti di mana proses dan tusi atau tupoksi pemerintah selama ini ketika kejadian atau kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan di kawasan yang bukan peruntukannya itu dibiarkan, malah cenderung dilegalisasikan dengan berupa dikeluarkannya izin-izin di kawasan yang bukan peruntukannya gitu ya. Ini adalah satu pelanggaran yang sangat parah ya bagi kami gitu ya, di kawasan yang bukan peruntukannya tapi dirasa itu legal gitu ya, karena dikeluarkan izin yang sifatnya legal gitu ya, yang dikantongi oleh perusahaan maupun juga perusahaan daerah maupun atau perusahaan pemerintah maupun juga perusahaan swasta. Oke, gitu. Baik. Ini kan terkait dari izin sendiri. Seperti itu kan pasti sebelum membangun sebuah kawasan wisata, pihak pengembang ini mengajukan konsep terhadap pemerintah. Nah, lalu di-ACC oleh pemerintah seperti itu, diberikan izinnya. Nah, ini apa yang menjadi kelemahan menurut Walhi sendiri sehingga akhirnya muncul izin tetapi ternyata konsep yang dibangun ini mengalihfungsikan lahan?
Ya, sejauh pengamatan kami, yang namanya pihak yang mau berusaha pasti konsepnya baik-baik ya gitu. Tapi yang tidak baiknya implementasinya. Banyak sekali kalau merujuk kepada mekanisme, diwajibkanlah pihak pengembang atau pihak pemohon yang ingin mendapatkan perizinan itu harus atau wajib membuat kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KAMDAL sebelum mereka atau sebelum KAMDAL ini menjadi dokumen AMDAL yang juga harus disertai dengan UPL UKL-nya gitu ya. Dan itu diuji. Ya, ada namanya Komisi Penilaian AMDAL yang dimana semua pihak diajak, dilibatkan untuk menguji KAMDAL tersebut gitu. Dan yang selama kami ketahui, celakanya selama ini pihak konsultan atau pihak pemakarsa menggunakan konsultan yang dimana dokumennya itu banyak sekali copy paste gitu ya. AMDAL yang bukan mereka buat gitu ya, mereka copy paste sehingga implementasi dari dokumen tersebut yang wajib itu sebagai dokumen rujukan untuk berusaha atau berkegiatan tidak dijalankan dengan baik. Dan juga diperkuat dengan lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemerintah yang tidak dijalankan gitu. Ini juga salah satu hal yang sangat aneh, heran kami gitu ya. Dan itu terjadi tidak hanya di sini, di mana-mana gitu ya. Mungkin di seluruh Indonesia. Oke, baik. Dari gitu. Wahli sendiri sebetulnya sudah pernahkah Pak melakukan kajian seperti itu mengenai kawasan ekowisata ini dan dampaknya terhadap banjir, terhadap lingkungan seperti itu? Mungkin bukan hanya di Bogor atau di daerah lain sebetulnya sudah sempat dilakukan? Ya tentu, karena yang sejauh kami ketahui dan hasil dari pengamatan dan analisis kami, hampir di semua wilayah yang memiliki nilai konservatif, yang memiliki nilai fungsi resapan air atau tangkapan air, itu faktanya memberikan kontribusi terhadap bencana, terhadap kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena satu kawasan ketika berubah bentang alamnya menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan itu sendiri. Bicara kerusakan, bicara dampak, tentu bukan hanya masyarakat saja. Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang 32 2009, masyarakat itu wajib memiliki hak yang sama, lingkungan pun juga wajib memiliki yang sama. Nah, yang menjadi salah satu prasyarat bahwa pemohon mendapatkan izin itu adalah salah satunya rujukannya RT RW. Jadi sangat sederhana sekali. Ketika rencana tata ruang wilayah itu sudah menentukan bahwa kawasan tersebut sebagai zona lindung, zona resapan air, maka tidak boleh ada aktivitas atau kegiatan yang mengalihfungsikan sebagai zona resapan itu sendiri. Gitu. Ada tidak sih rujukan atau masukan dari Walhi terhadap pemerintah untuk membuat aturan yang nantinya yang lebih ketat terkait pembangunan ekowisata seperti ini di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat? Mas Johan, sebetulnya kalau bicara soal kebijakan sudah sangat baik. Yang tidak baik itu adalah implementasinya. Dan yang kedua itu adalah penegakan. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan atau kontrol serta monitoring yang harus dijalankan oleh pemerintah yang serius gitu ya. Dan seringkali kami temukan itu ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan tupoksinya gitu. Dan banyak sekali hari ini saya berharap KDM itu tidak melihat bencana dan hari ini bereaksi untuk melakukan penegakan gitu ya. Tapi banyak hal di seluruh pelosok Jawa Barat yang melakukan hal yang sama, yang melakukan pelanggaran itu tidak pernah ditindak selama ini. Harapannya tambang yang berada di kawasan konservasi, di kawasan zona resapan air, terus juga jenis-jenis kegiatan properti, hotel, villa, resort dan lain sebagainya gitu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengembangan wisata yang tidak mengartikan sebagai pengetahuan gitu ya, wisata yang baik gitu, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu dapat ditindak secara tegas. Kalau terbukti sesuai dengan kajian yang saintifik gitu ya, pelanggarannya terbukti, maka tindakan penegakan hukum wajib sifatnya dijalankan tanpa tebang bulu kalau merujuk kepada Undang-Undang 32. Malah cenderung kalau ada unsur atau indikasi pengabaian,
kesengajaan, maka tindak pidananya pun juga harus dijalankan oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wahyudin. Ya, itu dia memang informasi yang kami dapatkan tadi dari perbincangan bersama Pak Wahyudin. Ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang memang menyebutkan bahwa secara peraturan memang ini dari pemerintah sudah sangat baik, namun implementasi dari peraturan tersebut yang harus diperbaiki. Lalu juga ada pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pembangunan dari kawasan ekowisata ini, baik di kawasan Puncak maupun in general ini berada di kawasan Jawa Barat atau di dataran tinggi lainnya. Yang harus diperhatikan adalah untuk tidak mengalih fungsikan lahan menjadi sesuatu yang bukan fungsinya, sehingga nantinya akan berdampak bencana pada daerah yang berada di sekitarnya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Philip Malah.